S34 Lily pingsan. Setelah malam panjang dilewati bersama, David dan Lily nampak kelelahan hingga mereka pun tertidur lelap. Suara azan subuh membangunkan David. Ia melihat Lily yang masih berada di pelukannya. Mereka tidur di sofa semalam setelah pergulatan panjang itu. Mami bangun. David membelai rambut istrinya. Jam berapa ini? Lily menjawab dengan masih memejamkan matanya. Udah subuh Mi. Rasanya badan Mami capek-capek semua Pi. Pegel. Maafin Papi ya. Gara-gara Papi ngajakin semalam. Mami jadi capek. Tapi Mami suka. Papi sweet banget. Lily menenggelamkan kepalanya di pelukan David. Mau lagi? Tidak. Kita bisa telat ke kantor pagi ini. Lily langsung bangun dan menarik selimut untuk menutupi dirinya yang polos saat ke kamar mandi. David dengan cepat menyusul Lily ke kamar mandi. Papi mau ikut Mami mandi. Jangan Pi. Nanti mandinya lama. Janji gak lama. Papi cuma mau mandi gak yang lain. Beneran ya? Iya. Lily membiarkan David masuk ke kamar mandi setelah perdebatan saling dorong di pintu kamar mandi. Akhirnya mereka pun mandi bersama. Setelah membersihkan diri, David dan Lily bersiap untuk sholat subuh berjamaah. Tak lupa mereka murojaah dulu sebelum menyudahi ibadah mereka kepada Allah. Tak lama Baim bangun dari tidurnya. Mama Baim udah bangun. Baim dengan muka bantalnya turun dari ranjang. Baim mandi ya. Lily mengajak Baim ke kamar mandi dan segera memandikannya. Setelah mandi Lily memakaikan baju Baim dan ia pun bersiap untuk ke kantor bersama David. Pap, Mami ikut ke kantor ya? Boleh, tapi untuk beberapa hari aja ya. Karena nanti Papi mau cari ganti Mami di kantor. Mami di rumah aja ngurus keluarga. Iya Pi. Lily membantu David memakaikan dasinya. Mama, Baim di sini aja boleh gak sama nenek dan kakek? Baim seneng di sini mah. Banyak temennya. Gimana Pi? Boleh aja. Tapi nanti sore Papa jemput ya. Kita pulang ke rumah. Iya Pa. Ya sudah ayo kita turun ke bawah. Mereka pun turun ke bawah untuk sarapan bersama dengan kakek dan nenek Baim. Ma, Baim mau di sini katanya. Ya gak papa. Jadi papa sama mama ada temennya. Lagian kalau di rumahmu juga gak ada temennya. Kalau di sini kan ada Arka, Zaidan, Laki, Zain siapa lagi itu anaknya Arman juga ada. Jadi dia banyak teman di sini. Pantes ya kamu ngotot mau di sini. Tapi sore nanti David jemput Baim ya Ma. Iya. Kalau kalian kerja biar Baim di sini aja. Lily cuma sementara waktu Ma kerja di kantor. Kalau udah dapat ganti di posisi Lily sekarang, Lily bakal off mau ngurus keluarga. Bagus deh kalau gitu. Mama juga setuju. Setelah selesai sarapan David dan Lily pamit berangkat ke kantor. Sampainya di kantor, Lily akan turun dari mobil namun ditahan oleh David. Tunggu Mi, ada apa Pi? Kita masuknya bareng. Tapi nanti dilihat sama yang lain gak enak. Biarin. Mami kan istri Papi. Pi jangan gitu dong. Mereka kan banyak yang belum tahu. Ya sudah kalau gitu. David membiarkan Lily duluan turun dari mobilnya untuk masuk ke dalam kantor. Kemudian David menyusulnya masuk ke dalam. Lily menuju ruangannya dan di sana ia bertemu Gita yang lagi sarapan di dalam ruangan. Pagi Syah. Pagi. Lagi sarapan ya? Iya. Tadi gak sempet sarapan jadinya aku bawa ke kantor. Hehe ya udah lanjutin aja. Aku mau nyelesaikan laporan dulu ya. Iya. Lily membuka laptopnya dan kembali bergulat dengan pekerjaannya. Pikirannya gak fokus. Dalam bayangannya tampak wajah David yang terus menggodanya. Lily mengucek-ngucek matanya bayangan itu hilang. Ya Allah aku kok mikirin Papi terus sih. Apa gara-gara semalam jadinya kepikiran terus? Gumam Lily dalam hatinya. Kamu kenapa senyum-senyum gitu kayak orang lagi jatuh cinta? Hehehe emang kelihatan ya kalau orang lagi jatuh cinta. Iya kelihatan kayak orang gila senyum-senyum sendiri gak karuan. Hihihihi.
Jangan-jangan kamu jatuh cinta ya sama Pak David. Entahlah. Menurutku saat bersama Pak David aku ngerasa tentram banget. Rasanya kayak aku menemukan pelabuhan hatiku. Cie yang jatuh hati sama suami. Suami, kok kamu tahu Pak David suamiku Git? Ups, keceplosan. Gita menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Jelasin sama aku. Pak David bilang kalau dia itu suamiku. Tapi aku belum ingat. Akhirnya Gita menceritakan semua kejadian di masa lalu yang ia ketahui. Lily yang mendengarkan cerita Gita dengan seksama dan meresapinya. Bayangan gelap tak beraturan kembali muncul di pikiran Lily. Ah sakit. Lily merasakan sakit kepala yang sangat saat mencoba mengingat kembali kejadian masa lalunya. Kemudian ia pingsan di tempat. Gita yang panik mencoba membangunkan Lily. Lily bangun. Bangun Li. Gita menggoyang-goyangkan badan Lily namun ia tak bangun. Gita langsung berlari ke ruangan David. Sampainya di sana Gita tak lagi mengetuk pintu dan langsung nyelonong masuk ke dalam. Pak David. Lily pingsan. Dengan nafas memburu Gita menyampaikannya. David yang tengah berbincang dengan Pak Damar di ruangannya pun begitu kaget. Apa? Pak saya permisi dulu. Baiklah. David langsung berlari menuju ruangan Lily. Di sana ia melihat Lily yang masih pingsan. Dengan cepat David menggendong Lily dan membawanya ke klinik kantor. Mami bangunlah Mi. David terus memanggil Lily dalam pelariannya menuju klinik. David sampai di dalam klinik. Dokter cepat periksa istri saya. Dokter datang dan langsung memeriksa keadaan Lily. Bapak yang sabar ya Pak. Gimana saya bisa sabar kalau istri saya kayak gini? Kok bisa pingsan sih? Tadi dia sehat-sehat aja. Tadi saya dan dia lagi cerita masa lalunya Pak, karena dia maksa saya buat cerita. Terus tiba-tiba dia merasa sakit kepala. Pak David, istri Anda dalam kondisi tidak baik. Ia harus mendapat penanganan yang serius. Cepat bawa istri Anda ke rumah sakit sekarang. Di sini tidak cukup alat yang lengkap untuk itu Pak. Karena Ibu Lily bukan mengalami pingsan biasa. Ini dikarenakan tekanan pikiran yang mengganggu syarafnya. Baik dok saya akan membawa Lily ke rumah sakit sekarang. David dibantu dengan suster membawa Lily ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit. Saat David tengah membawa Lily ke rumah sakit ia berpapasan dengan Aura yang baru datang ke kantor David. Saking terburu-buru David tak melihat kehadiran Aura dan karena penasaran, Aura pun mengikuti David ke rumah sakit. Setelah melewati perjalanan menuju rumah sakit, akhirnya mereka pun sampai. Dengan cepat Lily dibawa ke IGD dan langsung dipasang alat medis. David dan Gita menunggu di luar ruangan. Tak lama dokter keluar dari ruangan IGD. Apa Anda keluarganya? Iya dok saya suaminya. Istri Anda terlalu keras berpikir dan mengingat masa lalunya. Sehingga menyebabkan dia pingsan. Jangan terlalu memaksakan dia untuk mengingat. Dua hal yang perlu Anda tahu Pak. Pasien yang mengalami amnesia itu bisa sembuh atau mengingat kembali jika pertama dia secara alami ingat dengan mengulang-ulang kejadian lalu. Dan yang kedua dia mengalami benturan keras lagi tapi ini resikonya sangat tinggi karena bisa jadi pasien tidak tertolong. Jadi saya mohon Anda bersabar dan terus menceritakan masa lalu dia dengan bertahap. Petik 2. Baik dok, apa saya boleh melihatnya? Sebentar lagi pasien akan dipindah ke kamar pasien. Jadi Anda tunggu saja. Saya permisi. Baik dok. David menunggu suster yang masih membereskan peralatannya dan kemudian suster membawa Lily ke kamar pasien diikuti David dan Gita. Di balik tembok seorang wanita tengah menguping pembicaraan David dan dokter tadi. Ternyata Lily masih hidup. Tapi baguslah dia amnesia jadi aku akan menjauhkan Lily dan David dengan mudah. Aku gak akan rela David menjadi milik wanita lain selain aku. Aura menyusul David ke ruang Lily dirawat secara diam-diam. Di kamar pasien. Pak, saya balik ke kantor ya Pak. Sore ini ada laporan yang harus saya antar ke perusahaan Pak Damar. Iya, Gita pamit untuk kembali ke kantor.
Sementara David masih duduk di samping Lily memandangi istrinya yang masih terbaring lemah. Mi, bangun Mi. Papi kangen. David mengecup punggung tangan Lily. Mami inget gak dulu waktu pertama kita ketemu? Mami itu masuk ke dalam mobil papi karena dikejar-kejar sama anak buah papi. Maming kabur setelah acara pernikahan kita. Mami inget gak Mi? Tanda tanya. Tiap hari kerjaan kita berantem terus di rumah. Tapi papi yang gak tahan kalau harus marahan sama Mami. Mami bangun ya Mi. Biar kita bisa sama-sama lagi. Lily tak merespon apapun. Ia masih memejamkan matanya. David mengambil air wudhu dan sholat zuhur di samping Lily. Setelah sholat David murojaah di samping Lily dan menggenggam tangannya. Suara serak dan berat mengiringi bacaan ayat Al-Quran yang menggetarkan hati. Tak terasa buliran air mata Lily jatuh di pelupuk matanya. David yang melihatnya terus membacakan di dekat istrinya. Jari-jari lentik itu bergerak lemah. Perlahan Lily membuka matanya. Mami sudah sadar. David hendak pergi memanggil dokter namun ditahan oleh Lily. Mau kemana? Suara lemah Lily terdengar sayu. Papi mau panggil dokter. Gak usah. Lily sudah gak apa-apa. David kembali duduk di kursinya. Alhamdulillah Mami sudah sadar. Terima kasih ya Allah. David mengecup kening istrinya. Aku di mana? Di rumah sakit Mi. Tadi Mami pingsan. Pingsan. Lily mengingat kejadian tadi pagi yang dia alami. Iya. Waktu Mami cerita sama Gita terus pingsan. Mami. Siapa Mami? Lily terlihat bingung. Mami itu ya kamu sayang. Kak David panggil Lily Mami. Sejak kapan? Loh, David kaget saat mendengar Lily memanggilnya Kak David. Dengan cepat David memanggil dokter untuk memeriksa keadaan istrinya. Dokter pun memeriksa kondisi Lily saat ini. Gimana dok? Sepertinya istri Anda sudah dapat mengingat kembali Pak. Tapi kita akan melakukan pengecekan yang lebih untuk memastikan kebenaran itu. Iya dok, silahkan Anda tunggu di luar Pak. David langsung keluar dari ruangannya. Hatinya begitu senang karena Lily sudah bisa mengingatnya. Di dalam ruangan dokter sedang memeriksa Lily. Tak lama kemudian, Pak silahkan masuk. Dokter memanggil Anda. Baik, David kembali masuk ke dalam ruangan. Gimana dok? Begini Pak, ingatan istri Anda sudah kembali namun belum bisa 100% kembali. Ada sedikit kerusakan fungsi saraf akibat benturan saat kecelakaan. Anda konsultasikan hal ini kepada dokter saraf Pak bagaimana baiknya. Ibu Lily hanya bisa mengingat masa sebelum dia kecelakaan jadi setelah kecelakaan itu terjadi dia tidak ingat. Jadi saya harus menemui dokter saraf dok. Iya. Baik dok. Terima kasih. Dokter pergi meninggalkan David dan Lily. Kemudian David duduk di kursi. Sayang. Kamu istirahat aja ya. Kak David. Memangnya Lily kenapa kak? Kamu tadi pingsan aja sayang. Tapi saat dokter nanya ke Lily soal setelah kecelakaan, Lily gak inget apa-apa. Apa Lily sudah lama di rumah sakit ini? Ini begitu rumit dijelaskan. Tapi yang pastinya Kak David akan melakukan yang terbaik buat kesembuhan kamu ya. Iya Kak, tapi Kak David belum jawab pertanyaan Lily tadi. Sejak kapan Kak David panggil Mami? Kok aku gak inget? Hehehe sejak kapan ya? Sejak saat itu hehe. Apaan sih gak jelas? Udah itu gak penting. Yang terpenting sekarang kamu istirahat. Kak David mau nemuin dokter dulu ya. Iya. David mengecup kening Lily dan pergi menemui dokter saraf. Sementara Lily di kamar pasien sendiri.